semuanya. Kami dari kelompok Income ingin membuat video pembelajaran laporan persediaan usaha Singgas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Mona Lisa dengan NIM 250507205. Saya Rosita Malem lulus bakti dengan NIM 250507 2009 dan saya Edi Vita Malem Sembiring dengan NIM 2505072105. Kenalkan, saya Jonathan Arifona dengan NIM 2505072069. Selamat menyaksikan. Bab 1, pendahuluan, 1 latar belakang. Persediaan barang dagang merupakan salah satu aset paling fatal dalam perusahaan dagang. Tanpa pengolahan persediaan sistematis, perusahaan akan kesulitan mengetahui jumlah barang yang tersedia, nilai barang yang terjual, serta potensi kerugian akibat stok berlebihan atau kekurangan. Laporan persediaan tidak hanya berfungsi untuk mencatat jumlah fisik barang, tetapi juga menjadi dasar dalam menghitung harga pokok penjualan atau HPP, menilai efisiensi pembelian, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Dalam praktiknya, banyak pemilik usaha dagang masih mengalami kendala dalam pencatatan persediaan, termasuk usaha Singgas, sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjual gas LPG dan perlengkapannya. Kurangnya pemahaman tentang metode pencatatan yang tepat sering menyebabkan selisih antara stok fisik dan catatan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan metode pencatatan persediaan yang sesuai, seperti sistem perpetual dengan metode FIFO, first in first out, agar informasi mengenai persediaan dapat disajikan secara andal dan relevan. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini disusun untuk mengkaji pencatatan persediaan barang dagang pada usaha Singgas sebagai studi kasus dalam penyusutan laporan keuangan. 2. Rumusan masalah. Bagaimana mencatat persediaan barang dagang menggunakan sistem perpetual dan metode FIFO pada usaha Singgas. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menyusun laporan persediaan barang dagang yang mampu menyajikan informasi mengenai unit barang, harga pokok penjualan atau HPP, nilai persediaan akhir, serta laba kotor pada usaha Singgas. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah akuntansi manufaktur, tentang penerapan sistem perpetual dengan metode FIFO dalam pencatatan persediaan. Tidak kalah penting, makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemilik usaha Singgas dan membaca lainnya mengenai cara membuat laporan persediaan sistematis, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Edi Vita Malem Sembiring. Di sini saya melanjutkan bab 2 yang dimana tentang membahas pengertian persediaan. Berdasarkan PSAK 202, persediaan dapat diartikan sebagai barang-barang yang dimiliki entitas dengan tujuan utama untuk dijual kepada konsumen dengan operasi sehari-hari. Selain itu, persediaan juga mencakup produk yang masih dalam tahap pengerjaan untuk diselesaikan, serta bahan baku atau alat penunjang yang dipakai dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Keberadaan persediaan sangat krusial bagi perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran kegiatan jual beli. Lebih lanjutnya, menekankan pentingnya pengakuan dan pengukuran persediaan secara akurat agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang jujur dan relevan. Pengolahan persediaan yang tetap menunjukkan perusahaan yang mengetahui jumlah stok yang tersedia, besarnya beban pokok penjualan, serta tingkat keuntungan yang diraih. Usaha Singgas yang menjual tabung gas LPG 3 kilo menjadi persediaan sebagai aset paling utama yang perlu dikelola dengan produksi yang sistematis. Sistem pencatatan persediaan. Secara umum, terdapat 2 sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem produk fisik dan sistem perpetual. Dalam makalah ini, fokus membahas adalah sistem perpetual karena sistem ini memberi informasi yang lebih manufaktur dan akurat mengenai saldo persediaan setiap saat tanpa harus menunggu perhitungan fisik akhir selesai periode. Sistem perpetual adalah metode pencatatan di mana setiap transaksi pembelian dan penjualan barang langsung mempengaruhi akun persediaan barang dagang. Dalam sistem perpetual terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang umum digunakan, yaitu metode pertama adalah FIFO, di mana metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli akan menjadi barang yang pertama kali dijual
Dengan kata lain, barang dengan harga perolehan lama lebih dulu keluar, sehingga persediaan akhir akan dinilai berdasarkan harga pembelian yang paling baru. Metode ini sangat cocok untuk barang yang memiliki masa kadaluarsa atau mudah rusak. Metode yang kedua yaitu mode rata-rata bergerak atau moving aggregate. Jadi rata-rata bergerak menghitung ulang biaya rata-rata per unit setiap kali terjadi pembelian barang. Rata-rata diperoleh dengan membagi total biaya persediaan yang tersedia setelah pembelian dengan total unit yang tersedia. Kemudian, setiap penjualan menggunakan rata-rata terlebih dahulu untuk menghitung harga pokok penjualan. Metode ini memiliki karakteristik mampu menghaluskan fluktuasi harga karena setiap pembelian mempengaruhi biaya rata-rata. Lebih mudah diimplementasi dalam sistem akuntansi, berkomputerisasi, serta menghasilkan nilai persediaan akhir dengan harga pokok penjualan yang berada di antara nilai yang dihasilkan metode FIFO dan LIFO. Kita masuk ke transaksi perusahaan itu. Berikut adalah saldo awal Singas yang merupakan hasil wawancara dengan pemilik usaha dagang atas nama Ibu Rismawati Burusmiring dalam periode bulan April 2026. Berikut transaksi usaha Singas selama bulan April 2026. Pada tanggal 1 April dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 360 tabung yang dibayar 16.000 per tabung dengan harga 5.760. Pada tanggal 7 April 2026 dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 350 tabung dengan harga 20.000 dengan harga 7.000 tanggal 1 sampai tanggal 7 April. Tanggal 8 April dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 360 tabung, yaitu 16.000 dengan harga 5.760. Pada tanggal 18 April 2026 dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 330 tabung dengan harga 660 sampai tanggal 8 dari tanggal 8 sampai tanggal 14 April. Tanggal 15 dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 360 tabung dengan harga 5.760. Pada tanggal 21 April dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 330 tabung dengan harga 6.600 dari tanggal 16 sampai tanggal 21 2026. Pada tanggal 22 April dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 360 dengan harga 5.760. Pada tanggal 30 April 2026 dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 440 tabung dengan harga 880 dari tanggal 22 sampai tanggal 30 April. Tanggal 1 April 2026, pembelian 360 tabung. Persediaan barang dagang debit 5.760.000, kas kredit 5.760.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 7 April 2026, penjualan 350 tabung. Kas debit sebesar 7 juta serta penjualan kredit 7 juta. Harga pokok penjualan debit 5.600.000 serta persediaan barang dagang kredit 5.600.000. Pada tanggal 8 April 2026, pembelian 360 tabung. Persediaan barang dagang debit 5.760.000, kas kredit 5.760.000. Selanjutnya pada tanggal 14 April 2026, penjualan 330 tabung. Kas debit 6.600.000, penjualan kredit 6.600.000, serta harga pokok penjualan debit 5.280.000 serta persediaan barang dagang kredit 5.280.000. Pada tanggal 15 April 2026, pembelian 360 tabung. Persediaan barang dagang debit
5.760.000 serta kas dikredit 5.760.000. Pada tanggal 21 April 2026, penjualan 330 tabung, kas debit 6.600.000 serta penjualan kredit 6.600.000. Harga pokok penjualan debit 5.280.000 dan persediaan barang dagang kredit 5.280.000. Lalu pada tanggal 22 April 2026, pembelian 360 tabung. Persediaan barang dagang debit 5.760.000, kas kredit 5.760.000. Lalu pada tanggal 30 April 2026, penjualan 440 tabung. Kas debit 8.800.000, penjualan kredit 8.800.000, harga pokok penjualan debit 7.040.000 serta persediaan barang dagang kredit 7.040.000. Selanjutnya, kartu stok Vivo. Tanggal 1 April saldo awalnya yaitu 50 tabung dengan harga 16.000, total 800.000. Lalu pada tanggal 1 April, pembelian 360 tabung. Pembelian 360 tabung dikali 16.000, total 5.760.000. Saldo menjadi 410 tabung. Lalu dikali dengan 16.000, totalnya 6.560.000. Selanjutnya pada tanggal 7 April penjualan 350 tabung. Keluar 350 tabung dikali 16.000, maka HPP 5.600.000. Lalu saldo tersisa 60 tabung dikali 16.000 dengan total 960.000. Lalu pada tanggal 8 April pembelian 360 tabung, masuk 360 tabung dikali 16.000, total 5.760.000. Saldo menjadi 420 tabung dikali 16.000, total 6.720.000. Lalu pada tanggal 14 April penjualan 330 tabung, keluar 330 tabung dikali 16.000, HPP 5.280.000. Lalu saldo tersisa 90 tabung dikali 16.000, total 1.440.000. Lalu pada tanggal 15 April, penjualan 330 tabung. Keluar 330 tabung dengan harga 16.000. HPP 5.280.000. Saldo tersisa 120 tabung dikali 16.000, total menjadi 1.920.000. Pada tanggal 22 April pembelian 360 tabung. Masuk 360 tabung dikali 16.000, total 5.760.000. Lalu saldo menjadi 480 tabung dikali 16.000, totalnya menjadi 7.680.000. Lalu pada tanggal 30 April penjualan 440 tabung. Keluar 440 tabung dikali 16.000, HPP 7.040.000. Maka saldo akhir 40 tabung dikali 16.000, maka hasilnya ialah 640.000. Dari kartu stok Vivo diperoleh persediaan akhir 40 tabung dengan harga 640.000 dan total HPP 23.200.000. Setelah kartu stok, kita susun laporan harga pokok penjualan. Nah, rumus harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang dengan persediaan akhir. Nah, persediaan awal Syngas pada tanggal 1 April adalah 50 tabung dikali dengan 16.000, totalnya 800.000. Lalu pembelian selama bulan April yaitu 1.440 tabung dikali 16.000 yaitu 23.040.000. Lalu barang tersedia untuk dijual ialah 800.000 ditambah 23.040.000 menjadi 23.840.000. Lalu persediaan akhir 30 April
40 tabung dikali 16.000 seharga 640.000. Maka HPP-nya ialah 23.840.000 dikurang 640.000 sama dengan 23.200.000. Total unit yang dijual ialah 1.450 tabung. Selanjutnya adalah penyajian penjualan Syngas. Yang pertama pada tanggal 7 April, 350 tabung dikali 20.000, hasilnya adalah 7 juta. Lalu pada tanggal 14 April, 330 tabung dikali 20.000 menjadi 6.600.000. Pada tanggal 21 April, 330 tabung dikali 20.000 menjadi 6.600.000. Lalu pada tanggal 30 April, 440 tabung dikali 20.000 menjadi 8.800.000. Maka total penjualan ialah 29 juta. Selanjutnya adalah laporan laba rugi parsial. Untuk penjualannya tadi sebesar 29 juta, harga pokok penjualan dikurang. Itu sebesar 23.200.000. Maka laba kotornya ialah 5.800.000. Nah, untuk laporan posisi keuangan secara parsial, persediaan barang dagang disajikan sebesar 640.000. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jonathan. Catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir 30 April 2026 dalam rupiah. Informasi umum. Nama usaha Syngas, bidang usaha dagang, penjualan gas LPG 3 kg, alamat Jalan Dr. Mansur, nomor 76, Medan 20131. Pemilik Ibu Rismawati Boru Sembiring, tahun berdiri 2022, nomor handphone 085274555983, nomor registrasi 12013191369350. Bentuk usaha perusahaan perseorangan. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi. Definisi dan ruang lingkup. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang dagang yang dimasukkan untuk dijual kepada konsumen dalam kegiatan operasional usaha. Syngas mendefinisikan persediaan sebagai tabung gas LPG 3 kg yang tersedia untuk dijual. B. Pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh entitas dan nilai biayanya dapat diukur secara andal. Pengakuan terjadi ketika hak kepemilikan berpindah dari pemasok Syngas saat pembelian tunai. C. Pengukuran persediaan. Pada saat perolehan atau persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang mencakup harga beli 16.000 per tabung. Tidak terdapat biaya angkut atau biaya langsung lainnya karena pembelian dilakukan secara langsung dari agen Pertamina secara tunai tanpa biaya. Pencatatan persediaan dilakukan menggunakan metode perpetual, di mana setiap mutasi persediaan, pembelian dan penjualan ditarik secara langsung ke dalam akun persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. E. Metode penilaian. Syngas menggunakan metode first in first out, metode masuk pertama keluar pertama. Dalam menilai persediaan akhir berdasarkan metode FIFO, diperoleh persediaan akhir sama dengan 40 tabung dikali 16.000 sama dengan 640.000. Harga pokok penjualan 1.450 tabung dikali 16.000 rupiah sama dengan 23.200.000 rupiah. F. Metode penyajian. Penyajian persediaan menggunakan metode bruto gross method. Pembelian dicatat sebesar nilai faktur kotor, diperoleh laba kotor sebesar 5.800.000, penjualan 29 juta rupiah dikurang HPP 23.000
Rp23.200.000. Pengungkapan spesifikasi. Nilai persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan neraca per 30 April 2006 adalah sebesar Rp440.000. 3. Sumber estimasi risiko dan ketidakpastian. Kelebihan persediaan. Jika kelebihan persediaan tabung gas, Syngas akan menghadapi risiko penyimpanan yang tidak aman karena gas merupakan barang yang mudah terbakar. Kelebihan stok juga berarti usaha menyediakan ruang penyimpanan yang lebih luas dan mempertahankan stok lebih lama. Jika pasokan gas terlalu banyak di pasar atau overstock, harga jual bisa turun. Usaha mungkin terpaksa menjual dengan harga lebih rendah agar gas cepat habis, sehingga margin keuntungan menurun. Kekurangan persediaan gas yang dapat menyebabkan hilangnya peluang penjualan yang berdampak negatif pada pendapatan usaha. Selain itu, pelanggan mungkin akan berpindah ke penjual lain yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap Syngas. Kurangnya persediaan juga bisa menghambat operasional harian dan menimbulkan ketidakpuasan pelanggan, terutama bagi kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Sekian hasil dari video kelompok kami. Terima kasih.